Halo, selamat bertemu kembali. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Yosep. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari tentang panggilan hidup berkeluarga. Yang pertama, kita perlu tahu tantangan dan cinta dalam hidup berkeluarga. Tantangan dan cinta adalah kebahagiaan. Jadi tantangan dan kebahagiaan dalam hidup berkeluarga. Arti dan makna keluarga. Yang pertama, keluarga adalah masyarakat paling asasi dan sekolah yang terbaik untuk menanamkan keutamaan sosial, ya. Jadi sekolah yang terbaik untuk menanamkan keutamaan sosial. Keutamaan sosial seperti apa? Ketika kalian masih kecil, kalian diajar oleh ayah dan ibu, ya, untuk bersikap jujur, tahu berterima kasih, berbuat kasih, saling memaafkan, ya. Itu contoh-contoh dari keutamaan yang ada di rumah. Makanya rumah disebut dengan sekolah yang terbaik, yang pertama, ya. Menurut Konsili Vatikan kedua dalam surat apostolik Familiaris Consortio tahun 1981 antara lain mengatakan hal-hal berikut. Yang pertama, keluarga adalah ikatan antara orang-orang yang berusaha supaya cinta mereka makin hari makin menghangatkan persatuan mereka. Jadi di dalam keluarga itu orang-orang berusaha untuk supaya cinta itu makin hari makin bertumbuh dan menghangatkan di dalam persatuan keluarga mereka. Jadi tidak ada pertengkaran, kebencian di situ, ya. Bahwa keluarga itu adalah ikatan. Ya, ikatan apa? Supaya cinta semakin hari makin menghangatkan. Kemudian keluarga berdasarkan perkawinan, pria dan wanita adalah sama derajatnya dan anak adalah hadiah berharga. Jadi pria dan wanita itu sama derajatnya, ya, tidak dibeda-bedakan, ya, sama martabatnya, sama derajatnya, dan anak adalah hadiah berharga, ya. Ketika berkeluarga, anak itu adalah hadiah berharga, ya, titipan dari Tuhan, harus dijaga, dididik. Kemudian keluarga merupakan kebajikan manusiawi seluruh anggota keluarga, ya. Kebajikan itu tumbuh di dalam keluarga, ya. Ayah dan ibu mengajarkan tentang kebajikan, ya, kebiasaan-kebiasaan baik kepada anak-anaknya. Kemudian keluarga adalah sel kehidupan masyarakat, ya. Sel itu berarti suatu dasar, ya, dasar atau hal yang menghidupkan, ya, dalam masyarakat. Keluarga itu menghidupkan, ya, dalam kehidupan masyarakat. Kemudian keluarga adalah gereja domestik atau gereja rumah tangga, tempat iman Kristiani ditumbuh kembangkan. Ingat, ya, di dalam keluarga Anda tidak saja dididik, tetapi juga berkembang secara iman, ya. Perilaku iman itu ditumbuhkan di dalam keluarga Anda. Saya berharap keluarga dimanapun berada mengajarkan tentang iman juga kepada anak-anaknya. Berikut cinta dan landasan hidup berkeluarga, ya. Pentingnya cinta dalam hidup kita, ya. Cinta itu sangat penting dalam hidup, ya. Karena hukum yang terbesar itu adalah hukum cinta kasih, ya. Tanpa cinta hidup kita tidak berarti. Dengan cinta dapat membahagiakan orang dan memungkinkan manusia berkembang secara sehat dan seimbang, ya. Cinta itu membahagiakan, memungkinkan manusia berkembang secara sehat dan seimbang, ya. Tanpa cinta orang tidak akan berkembang, ya. Tidak dapat berkembang secara sosial, ya. Secara pribadi juga tidak dapat berkembang. Kemudian membina cinta dalam hidup perkawinan dan keluarga, ya. Di dalam keluarga harus dibina cinta, ya. Menghargai teman hidup sebagai partner, cinta kasih saling memberi dan menerima, ya. Jangan hanya menerima saja, tidak memberi. Jangan hanya memberi saja, tidak pernah menerima. Cinta itu memberi dan menerima. Berikut
Di dalam keluarga pentingnya adanya komunikasi ya. Komunikasi itu supaya kalian tahu diri ya, mengenal diri baik-baik ya. Citra dirimu seperti apa ya? Citra dirimu, lihat ya. Dalam berkeluarga nanti Anda akan mengenal sifat Anda lebih mendalam ya. Kemudian citra pihak lain ya, di dalam komunikasi itu ada juga orang akan melihat ya, melihat diri kita itu seperti apa, dan orang akan tahu bahwa oh, orang ini punya sifat seperti ini ya. Kemudian ada beberapa kondisi ya, kondisi seperti ini ya yang terjadi ya, bahwa dalam komunikasi tidak selamanya lancar ya. Ada kondisi-kondisi yang membuat kita merasa murung ya, sakit hati ya, jengkel dan sebagainya. Kemudian pentingnya untuk mendengarkan dalam komunikasi ya, mendengarkan dengan baik ya, bukan hanya mendengar tapi mendengar dengan baik ya. Kemudian keterbukaan ya, kejujuran penting di dalam komunikasi dalam keluarga ya. Tidak ada yang dirahasiakan ya, sembunyi-sembunyi ya, harus ada keterbukaan dalam keluarga. Kemudian sikap percaya ya, saling mempercayai antara pasangan suami dan istri, istri kepada anak, suami kepada anak, anak kepada orang tuanya ya. Sikap saling percaya. Jangan lupa ya, komunikasi itu penting sekali dalam keluarga. Mengapa banyak keluarga yang akhirnya berpisah? Ini ya, salah satunya karena komunikasi. Komunikasi ini tidak jalan dalam keluarga ya, saling curiga ya, saling menaruh curiga ya, atau banyak mendengar omongan orang ya, atau tidak percaya pada pasangannya. Kemudian rintangan dalam komunikasi ini ya, egois ya, menang sendiri ya, tidak mau menerima pendapat orang lain ya, yang penting saya ya, saya tidak mendengarkan orang lain, ini egois ya. Kemudian emosi ya, dalam keluarga hindari yang namanya emosi berlebihan ya, kalau emosi berlebihan bahaya. Kemudian permusuhan satu dengan yang lainnya. Kemudian pengalaman masa lampau ya, sering ya terjadi. Orang dalam hidup berkeluarga itu banyak sekali kendala-kendala ya, mengingat-ingat terus masa lampau yang suram gitu ya, yang tidak baik diingat terus. Kemudian pembelaan diri ya, dalam keluarga ada juga nih pembelaan diri nanti ya, ini tidak akan terjadi komunikasi dalam keluarga. Kemudian hubungan yang retak ya, hubungan retak bisa terjadi karena apa saja ya, karena saling tidak percaya lagi ya, tidak ada keterbukaan dan sebagainya. Kemudian bentuk komunikasi, ada beberapa macam komunikasi dalam hidup berkeluarga. Yang pertama diskusi ya, jangan lupa. Dan keluarga juga ada diskusi ya, tentang sesuatu lah. Kemudian ada dialog ya, terjadi dialog antara ayah dan ibu ya, antara ibu dan anak-anaknya, antara bapak dan anak-anaknya. Kemudian bahasa tubuh ya, bahasa tubuh, senyum ya, perasaan sedih, perasaan gembira, itu ada semua sini ya, dalam bentuk-bentuk komunikasi. Kemudian bentuk komunikasi dalam keluarga itu antara suami dan istri adalah hubungan seksual ya. Ini yang menandakan cinta antara suami dan istri ya, ketika sudah menikah ya. Ketika sudah menikah, kemudian ada yang namanya hubungan seksual ya. Kemudian tugas dan kewajiban dalam keluarga, suami terhadap istri dan keluarga ya. Suami itu sebagai kepala keluarga, suami sebagai partner istri, suami sebagai kekasih istri ya. Kepala keluarga, partner dan kekasih ya, bukan suami sebagai kepala keluarga yang otoriter gitu ya, tidak ya, harus jadi partner istri yang baik ya. Kemudian istri terhadap suami dan keluarga ya, istri sebagai hati dalam keluarga. Ingat ya, hati dalam keluarga, istri itu sebagai hati ya, dengan perasaan yang lembut ya, kelembutan, kemudian kebaikan hati ya. Biasanya seorang ibu itu punya perasaan-perasaan seperti itu.
kemudian istri sebagai kekasih suami, ya. Ini ada gambarnya, ya. Ini ya, terjadi dialog kehangatan dalam keluarga. Kemudian pandangan atau visi tentang anak. Anak-anak adalah mahkota cinta ayah dan ibu, ya. Ya, ini ya, mahkota cinta antara ayah dan ibu. Mahkota berarti sesuatu yang berharga, ya. Kemudian anak-anak membuat kita menjadi ayah dan ibu yang sejati, ya, yang sejati. Kemudian anak-anak adalah titipan dari Tuhan. Ingat, ketika berkeluarga, mempunyai anak, ya, anak-anak itu adalah titipan dari Tuhan, harus dijaga dengan baik, ya. Berikut aspek pokok yang harus diperhatikan dalam pendidikan anak. Yang pertama, menciptakan suasana yang sehat bagi perkembangan anak dipandang dari segi jasmani, ya. Kemudian menciptakan suasana sehat perkembangan anak dipandang dari segi perasaan. Dan yang terakhir, menciptakan suasana yang sehat bagi perkembangan anak dipandang dari segi pikiran. Jadi ada jasmani, ya, perkembangan anak itu jasmani, perasaan, dan pikiran, ya. Tiga-tiganya harus seimbang, ya. Jangan sampai hanya perasaan dan pikiran yang berkembang tapi jasmaninya kurang, ya. Ini juga tidak baik, ya, dalam pendidikan anak. Jangan sampai hanya perkembangan fisik saja, jasmani saja, ya, materi-materi saja, tapi perasaan, pikiran anak ini terganggu, ya. Jangan sampai hanya jasmani dan pikiran, tapi perasaan ini sering takut ke sekolah, ya, menyendiri, perasaan-perasaan seperti itu, ya. Kemudian pikiran, ya, pikiran kacau, ya, dari rumah ada masalah, ya, sampai di sekolah ya nggak bisa belajar. Jadi ini jasmani dan perasaan dan pikiran harus dijaga, ya, dalam perkembangan anak, ya. Kalian sudah belajar ini, nanti ketika kalian hidup berkeluarga, mempunyai anak, tolong diperhatikan jasmani, perasaan, dan pikiran dari anak ini, ya. Kemudian kewajiban dan tugas keluarga dalam masyarakat, ya. Di dalam masyarakat ada yang namanya keluarga berencana, ya, atau KB, program KB, ya, keluarga berencana. Cukup 2 anak saja. Kita lihat pandangan gereja mengenai KB pada umumnya. Gereja merasa mempunyai tanggung jawab untuk mendukung dan melaksanakan KB. Ingat, ya, gereja punya tanggung jawab mendukung dan melaksanakan KB. Yang kedua, pandangan gereja mengenai metode KB khususnya. Nah, ini dia mendukung, tapi bagaimana tentang pandangan gereja mengenai metode dari KB khususnya. Gereja Katolik sebagai suatu komponen kehidupan sosial masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, harus berusaha dan turut mendukung program KBRI dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan bagi umat manusia, ya. Jadi gereja mendukung pada intinya, tapi ingat, gereja Katolik menolak penggunaan alat-alat kontrasepsi atau alat-alat KB yang bersifat abortus, ya, yang bersifat menggugurkan, gitu, ya, atau yang bersifat menghalangi suatu kehidupan, ya. Gereja Katolik menganjurkan metode kontrasepsi alami, ya, atau yang disebut dengan KB alami. Oke. Ini kewajiban dan tugas keluarga dalam masyarakat. Salah satunya ini, ya, melaksanakan program KB. Dan masih banyak lagi, ya, kewajiban tugas keluarga, ya. Di lingkunganmu masih banyak, ya, ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. Terima kasih, ya. Tuhan memberkati. Pelajaran kita sudah selesai. Semoga materi ini cukup membantu kalian untuk mendalami tentang panggilan hidup berkeluarga.